Mana Bapak Ibu? Saya ini nggak capek, cuma laptop saya yang capek. Bu, kirim nama ini baru. Hadir Pak. Bapak Fajar Hadir Pak. bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita baru ketemu kemarin, nak? Ya kan? Iya Pak. Saya setelah pertemuan pertama itu saya cek kiriman sorry ya. Ya, jadi setelah pertemuan kemarin itu saya cek di unggahan videonya itu baru, kalau tidak salah saya 3 orang yang mengupload video itu Pak. Yang saya baru lihat itu Pak Fajar dengan Pak Afif. Ya, tapi di dalam apa saya ya ada yang rasanya sudah 3. Satu lagi siapa ya? Bu-ibu ya. Nah, jadi kalau Pak Afif itu ada audiensnya ya. Saya lihat di rekamannya ada audiens. Kalau Pak Fajar itu ya baru berbicara sendiri, itu belum PPL itu Pak Fajar. Jadi yang PPL itu dia ada audiensnya di depan kita. Dan kita berinteraksi dengan anak murid kita ya, siswa kita. Itu satu yang saya cek. Satu lagi belum saya putar videonya tapi sudah saya download. Itu saya download di kampus. Setelah itu saya pulang nggak sempat saya lihat ya. Nah, yang saya nggak ingat ya, apa Bu Wuskia atau Bu Trina itu ya, saya nggak ingat. Yang WA saya siapa? Bu Wuskia nggak? Yang WA saya siapa? Ya Pak, saya Jadi Pak. video pertemuan kita yang lalu siapa? Saya Pak, meski ya Pak. Ya, itu saya sudah gimana saya mengirim ya. Jadi itu sekitar 232. Setelah itu saya kompresnya, tapi saya cek lagi di web saya ini, nggak tahu tuh di mana letaknya gitu. Tapi sudah saya kompres hari itu. Saya gimana itu kan, kadang-kadang jadi cowok panggilan dan kerja ada manggil. Nah, jadi saya lihat, padahal itu saya kompres online. Nanti saya coba lagi lah. Tapi saya rasa nggak, ini juga ya, dia tidak terlalu apa ya. Nah, ini
237 giga apa mega ini. Itu nggak bisa dikirim kecuali pakai email. Nah, saya itu mau minta email tapi mana caranya? Kalian udah nggak ingat aja lagi. Nah, dari 2 video ini saya kalau kita lihat ya, itu relatif lebih bagus interaksinya Pak Afif. Ya, interaksinya. Kalau Pak Fajar itu saya tidak melihat interaksi. Tetapi tampilan videonya, maksudnya apa namanya? Kalau Pak Afif itu seperti saya sekarang nih, gitu ya. Tampilannya lebih real ya. Tapi kalau tutorial itu lebih modelnya Pak Fajar. Pak Fajar ini model tutorial. Nanti minta sama Pak Fajar ya kayak apa videonya. Bu Weskia sudah ngirim belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kapan? Hari kita Setelah meeting yang kemarin, Pak. Saya kalau nggak salah yang nomor 4, ya. Yang nomor 4 apa nomor 5 menguploadnya itu, Pak. Lupa. Oh, berarti ini saya baru lihat sampai yang 3. Ya, coba saya cek. Ini masih Pak Afif nih. Pak Afif cukup banyak ya, udah hampir siapa? Ini Solo siapa? Bu Lucy ya? Halo Bu Lucy? Iya, Pak. Ya, saya lihat juga ada unggahan beberapa foto itu di ininya ya, di lembar kerjanya ya kan? Bu Lucy itu ya? No teaching tadi. Ya, foto-foto non teaching. Walaupun menengok ini yang sakit, mana yang itu ya? Ya enggak itu? Ya, kan? itu kegiatannya, Pak. Ya, itu susah juga zaman sekarang ini. Jadi yang dimaksud non teaching itu kira-kira sama dengan istilah kita itu namanya ekstrakurikuler. Ya. Itu maksudnya non teaching. Jadi ada tambahan pengayaan materi tetapi out of the context ya. Gunanya zaman dulu itu gunanya untuk mengembangkan soft skill siswa. Gitu. Jadi soft skill itu ada di dalam pembelajaran ya. Jangan lupa itu Bu ya. Soft skill yang arahnya kepada thinking skills. Gimana kita ngajar ya, Pak Afif itu agak lama saya perhatikan videonya itu ya. Kalau stylenya sudah bagus ya, maksudnya ya itu cuma perlu agak sedikit segar ya, jangan terlalu tegang mungkin karena tahu mau di upload videonya lalu agak tegang. Kalau keberhasilan meraih perhatian siswa ya 50-50 lah, saya harap bisa lebih dari itu ya. Tapi kita kalau di awal-awal ini saya tidak berani menjudge ya bahwa Pak Afif nggak mampu. Karena apa? Karena siswa ini dia lagi euforia pula sekarang menggunakan Google Meet ya, lagi senang-senangnya, lagi cari perhatian dia di depan gurunya sekarang itu ya. Salah satu cara mencari perhatian itu dengan tidak memperhatikan gurunya. Itu saya amati ya, tertangkap oleh saya. Nah, jadi ini bagian yang perlu kita. Soft skill yang lain yang saya maksud dibangun di ekstrakurikuler itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan mungkin lebih banyak kepada life skill. Zaman dulu itu kita diajari keterampilan tambahan ya. Nah itu misalnya kalau ibu-ibu ngajari buat kue
Itu sampai mahasiswa itu dibina itu, Bu. Kalau mahasiswa itu ada lembaga apa istilahnya itu ya, pekan kreativitas itu, bahkan dari kementerian itu bahkan mereka disuruh untuk berwirausaha di luar bidangnya. Jadi memang itu dibina dari dia SMP, SMA atau SMK sampai ke perguruan tinggi. Itu yang dimaksud dengan non teaching, ya. Jadi kenapa begitu? Karena mungkin saja anak-anak kita ini di luar itu dia punya passion, ya, punya, ada sering buat kue, cuma dia salah masuk SMK. Nah, itu kita bisa memberikan namanya the second passion. Mungkin dia masuk SMK nanti malah pindah jurusan. Nah, itu memang dibuat begitu. Nah, itu sekarang lebih direalkan dengan konsep Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Itu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu lebih mengayakan lagi apa namanya kontennya itu. Sampai batas tertentu itu masih bisa diganti. Jadi ini kan kita review ya, review dilihat mana kurangnya. Ya. Itu yang Pak Afif. Kalau interaksinya, cuplikannya sudah bagus, cuma mengenalkan sekolahnya di awal itu terlalu panjang. Gak apa-apa kalau Pak, video saya ini 59 menit, nggak apa-apa, Bapak cut itu jadi 7 menit, nggak apa-apa. Yang penting jangan 5 menit atau 6 menit, minimal 7 menit. Ya. Kalau rasanya tidak perlu ya, atau saya belum melihat misalnya bagaimana Bapak menerapkan model, ya, model pembelajaran. Ya. Interaksinya belum dua arah, ya. Ya, bagaimana misalnya siswa itu terlibat, misalnya kita punya pertanyaan, punya soal, kemudian dia jawab soal kita itu, ya kita lempar dulu, lalu kalau diam saja dia, lalu Pak Afif boleh memilih 1 atau 2, menyebut 3 nama, coba Dara, Lara, atau Rara. Ada yang bisa memberikan, disebut gitu Pak. Enggak juga, kita cari yang kira-kira agak pintar di antara mereka itu, sebut nama dia, kasih bangga dikit. Nah, coba Fajar nih biasanya pandai jawab, atau berikan dia semacam penghargaan Pak, penghargaan, siapa yang reward ya, ini siapa yang bisa jawab ini, saya Bapak kasih ini ya, kasih bintang, burin aja bintangnya, siapa yang cukup 5 bintangnya ya Bapak akan kasih reward, begitu. Nah, itu belum, cuplikannya belum terlihat, ya, yang Pak Afif, tapi interaksinya terlihat dengan siswa itu. Nah, kalau Pak Fajar itu ya, itu yang saya bilang tadi, seperti saya mendownload video ini kan nanti boleh ke YouTube ya, Bapak boleh upload di YouTube itu, nggak salah ya. Sudah saya upload Pak. Ya Pak. Nah itu memang diupload di YouTube. Nah kesannya kalau Pak Fajar itu video tutorial. Saya sering mendownload itu bagaimana orang India menjelaskan misalnya transistor ya. Jadi ya kayak gitu videonya. Jadi memang dia ada namanya tuh apa ya, semacam lab tutorialnya. Di orang India tuh mengajarkan. Saya langganan itu Pak, mendownload orang India menjelaskan elektronik itu, ya. Sampai saya belajar juga bahasa Inggrisnya, ya, karena orang India ini kan lucu kalau ngomong bahasa Inggris. T-nya itu jadi T, ya. Tapi bagus, ya. Kalau Bapak mau belajar bahasa Inggris, usahakan orang Asia yang kita dengar. Jangan belajar bahasa Inggris dengan native speakers, ya agak susah itu. Dan dengar orang Inggris atau orang Amerika ngomong itu ya, apalagi ngomongnya yang ini Pak, cepat-cepat, itu agak susah kita nangkapnya. Tapi kalau orang India menjelaskan lebih bagus. Saya dulu dosen pembimbing 2 saya itu orang Bangladesh. Nah itu sama betul lidahnya, orang Bangladesh, orang Pakistani dengan orang India itu sama lidahnya.
itu kayak gitulah Pak Fajar. Bagus. Kalau orang mau belajar sesuatu, kayak video tutorial. Tapi yang tidak terlihat itu adalah interaksi dengan siswa. Jadi kalau video itu sebagai bahan pembelajaran itu bagus. Tapi kalau video sebagai video cuplikan pembelajaran, itu kurang bagus. Gitu Pak. Nah jadi kombinasi lah antara yang Pak Apip dengan Pak Fajar. Mungkin di awal, nggak apa-apa di awal nampak siswa kan kita berinteraksi, memulai nanya dia kabar dia bagaimana ya, buat persepsi segala macam. Nanti ambil video itu, jangan langsung gitu kan, tapi di depan dulu, lalu kita seolah-olah menjelaskan. Nah nanti penutup juga begitu, kalau bisa. Itu juga tidak terlalu terlihat sama Pak Fajar itu, begitu menutup bagaimana kita menyimpulkan, bagaimana meminta input dari dia. Jadi saya terkesan Pak Fajar belum ngajar itu Pak Fajar baru membuat bahan tutorial. Nah itu Bapak Ibu yang sempat saya lihat ya. Boleh kita kayakan di diskusi-diskusi kita. Kasih tahu juga saya kalau misalnya ada mau diskusi nggak bisa masuk. Karena saya ini Pak, kalau bisa tunjukkan langsung poinnya di Pak, kami angkatan sekian, kelompok sekian, mau diskusi tolong dibuka di poin 4.1.3 gitu Pak. Jadi saya bisa langsung strike to the point. Itu dulu dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan Pak Apip, Pak Fajar, Bu Meski ya, tapi belum sempat saya cek ya, Bu Lucy ya, saya cek. Bu Lucy mungkin juga terlalu agak panjang pengenalan sekolahnya. Jadi kan waktunya ini tidak banyak, tentu Bapak Ibu harus mengemas video itu lebih padat. Jadi kalau misalnya kita pakai problem based learning, sudah pembukaan, nanti kita ada sesi yang kita cuplik itu, kita melempar ini. Ada juga tuh Pak, dikasihnya komen. Kalau tidak salah siapa ya? Pak Apip ya? Halo Pak Apip? Yang mana Pak? Saya nggak ingat tuh siapa yang videonya itu, atau di tempat lain saya lihat. Jadi misalnya lagi dia menggunakan problem based learning, jadi yang ngomong itu ada komennya di situ, melempar masalah, istilahnya? Oh iya, ada masalahnya. Pak Apip ya? Nah itu jadi ya, begitu Pak. Yang stepnya itu melaksanakan problem based learning itu terlihat. Ya nggak apa-apa itu. Itu yang memang kita mau lihat apakah video memang kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Nah, sekarang karena daring ya, memang dari video itu aja kita ya. Walaupun tidak terlalu presisi, tapi saya sudah apresiasi itu. Artinya Bapak memahami bahwa yang kita mau lihat itu apakah pembelajaran kita itu sesuai dengan model yang kita pilih atau tidak. Memang itu Pak. Tentu ditambah dengan pembukaan dan penutup. Nah, kalau bisa sih ada sesi misalnya siswa itu dia menyampaikan, Anda sudah paham nggak nih persoalannya? Coba siapa yang memahami soalnya ini? Jadi masalah itu dipahami dengan baik atau enggak oleh siswa. Itu namanya interpretasi masalah Pak. Jadi masalah itu dalam persepsi guru sama nggak dengan apa yang dipandang oleh siswa sebagai masalah. Tapi cuplikannya nanti ini aja Bapak Ibu sharing aja videonya biar semakin bagus, jangan pelit-pelit. Kalau ini kan saya sudah menyampaikan ini ya, saya video yang bagus itu seperti apa, kan sudah saya sampaikan. Pak Apip ya dari segi step-step lebih bagus. Kalau Pak Fajar lebih pada tutorial. Nah memang tutorial ini penekanannya pada penguasaan materi. Nanti dikombin. Tapi maksud saya begini, kalau seperti Pak Fajar itu lebih tepat kalau dijadikan sebagai bahan ajar, tapi bentuknya video.
bisa diputar oleh siswa di mana saja dia. Itu untuk pembelajaran blended learning. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada apa namanya LMS-nya juga, nah itu bisa diupload. Misalnya minggu depan mau belajar itu, upload sekarang. Di depan membahas itu saja video itu. Kita sudah, artinya kita masuk itu, sudah dia tonton video itu, kita pastikan bahwa dia mendownload video kita. Nah, kan bisa, kalau LMS masuk kan bisa diatur itu. Bisa dicek siapa yang mengambil. Kalau kami di teknik itu karena juga pakai blue button sebagian ya, satu lagi pakai Moodle, itu bisa. Jadi siapa yang mendownload apa namanya dua-duanya itu ya, pakai Moodle maupun pakai blue button itu bisa dicek gitu. Jadi saya tidak bisa diprotes oleh mahasiswa. Saya bilang, kamu ngambil bahan aja enggak? Dari mana kamu dapat jawaban ini? Mereka kayak merasa itu, mungkin dia nanya, dari mana Bapak tahu ini? Gitu. Nah, kita kan bisa cek gitu. Sama dengan, misalnya saya memeriksa tugas Bapak Ibu, tidak saya baca, itu Raja Karta tahu Pak. Dia pasti tahu. Ini baca ini ya. Ini karena begitu kita lihat tugas Bapak Ibu itu terdeteksi sama Raja Karta ini. Sudah saya lihat apa enggak? Gitu. Itu Pak. Jadi karena kita orang IT ini, tolong di sekolahnya pun kita desain bagus-bagus. Sekarang kalau saya misalnya itu ngajar ya agak free Pak. Mau ngajar berapa SKS pun bisa sanggup saya sekarang karena sistem itu sangat membantu. Mereka kalau nggak menyelesaikan tugas itu nggak bisa keisi misalnya absen berikutnya Pak. Saya sudah setting itu. Nah, Anda harus. Kalau diskusi minimal memposting sekali, mereply 2 kali. Jadi kalau dia tidak apa namanya, itu Bapak pelajari supaya nanti kalau memang daring tapi full misalnya atau blended ya, itu bisa disetting seperti itu interaksi kita dengan siswa kita. Jadi kita nggak masuk dalam masalah. Memang begitu tujuan dari model pembelajaran sampai sistem sekarang itu tujuan. Kita nggak ada pun dia tetap belajar. Mereka bisa mengecek, kita kasih link, di link ini ya kita dulu yang telusuri kan, di link ini ada tulisan ini, atau di buku ini ada gambar ini, coba terjemahkan gambar ini apa maknanya, gitu Pak. Saya semester ini saya paling banyak ngajar Pak. Masuk masa kuliah saya di pasca, ada yang mahasiswanya cuma 1 orang belajar apa analisis jaringan komputer Pak dengan saya. Saya kasih aja tugas pertama karena dia mahasiswa pasca, saya komen saya itu karena soalnya kan bahasa Inggris ya, saya komentari bahasa Inggris dan nanya lagi, Pak itu masuk komentar Bapak apa itu? Kamu mahasiswa pasca nggak mau belajar? Enak Pak, penting dia mau belajar. Jadi kita juga tahu ini orang mau belajar apa enggak gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Bu Trina, saya ini Bu ya, agak rajin sedikit buat tugas. Iya Pak, saya udah upload Pak. Ya, jangan nanti Bu Trina Barat, Huta Barat tidak lulus. Bu Trina Huta Timur yang lulus. Saya sudah upload Pak. Kadang-kadang saya cek juga kan, saya ingat Ibu ini, oke ini mahasiswa saya di sini ya, saya cek, loh nggak ada tugas. Saya sudah upload Pak. Ya? Saya sudah upload Pak. Sudah Pak. Tugas itu wajib Bapak Ibu, tugas itu wajib karena kalaupun kita kasih nilai, ya ini saya kasih ini, kita kasih nilai, benda itu tidak ada di situ, mana caranya? Kan dia cek dulu bendanya ada apa enggak, baru nilainya, ya kan? Saya tadi pun itu sempat juga pusing karena nggak tahu lah, dia 30 mahasiswa sudah menyerahkan tugas 30, sudah saya periksa 30 rasanya, tapi ada lagi 1 tinggal belum diperiksa. Nah, mungkin itu ada yang perbaikan. Kalau Pak Fajar sudah saya periksa nih, tinggal itu. Ada juga untungnya kan, karena sudah
sudah seperti ini ya, sudah saya kasihan aja gitu. Sudah kasihan. Makasih nilainya, Pak. Oke. Baik, kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Setelah review video ini apa? Ya, silakan Pak Pip. Ini soal pemilihan model pembelajaran itu, Pak. Ya. Dari sekian banyak model itu, bagaimana cara kita menentukan model yang tepat untuk KD yang kita bawakan, Pak? Ya. Lihat kontennya, Pak. Kalau Bapak Ibu pernah pendalaman perangkat pembelajaran dengan Pak Putra Jaya, kalau Pak Putra itu dia menjelaskan tujuan pembelajaran itu agak rinci. Mulai dari tujuan pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan itu juga dijabarkan lagi, ada yang pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, ya kan? Pengetahuan metakognitif itu ada sebenarnya. Tapi kalau pengetahuan dan keterampilan saja sudah cukup, ya. Kalau sebenarnya kalau di saya nggak ingat ya, peraturan pemerintah itu harus rinci. Nah, dari situ kita lihat kalau misalnya konten pengetahuannya lebih banyak, ya kan, maka jadi begini, problem based learning ini kalau di pembelajaran itu lebih banyak menekankan analisis. Pak siswa analisis, ya, usahakan ajarkan dengan problem based. Memang kesulitannya itu adalah merumuskan materi itu menjadi masalah. Ya, kita memilih masalah yang membuat siswa itu belajar konsepnya. Itu, Bang. Nah, biasanya ini semester yang agak tinggi, Pak, baru bagus pakai problem based. Karena kalau dia prior knowledge-nya itu dikit, misalnya semester 1 baru dia. Apalagi SMK ya. Semester 1 dia belajar problem itu dia agak kesusahan. Karena orang yang seperti kita nih, kita bisa mengatasi masalah kan kalau kita punya pengetahuan tentang masalah itu. Nah, kalau kira-kira semester 1 itu masih dia belajar konsep-konsep dasar ya. Nah, kalau konsep dasar yang bagus itu discovery. Dia mirip-mirip aja. Jadi discovery ini kira-kira gini Pak konsepnya tuh. Ada konsep kita ajarkan, lalu kita suruh dia cari fakta, lalu merumuskan kembali konsep itu sama dengan konsep awal yang kita ajarkan. Nah, makanya disebut discovery. Ya. Istilah kita itu membuka tudung gitu. Di dalam tudung itu ada batu, lalu dia bagaimana siswa itu mengangkat tudung itu lalu lihat, oh ini batu. Ya, jadi konsep awalnya sudah ada, sudah ketemu. Lalu siswa kita suruh cari fakta, cari data. Lalu dia berdiskusi, dia rumuskan lagi, menyesuaikan dengan konsep yang sudah kita ajarkan. Nah, cobalah cari Pak di materi-materi kita. Itu cocok discovery. Bedanya dengan inquiry itu adalah kalau discovery itu konsepnya sudah ada. Kalau inquiry itu memang betul-betul dia menemukan konsep. Nah, makanya inquiry ini biasanya kalau mahasiswa sendiri itu mahasiswa pasca ya. Jadi dia studi, misalnya studi literatur sampai dia menemukan konsep, mengumpulkan teori-teori, gitu Pak. Namanya inquiry. Nah, kalau lebih banyak menekankan skill, ya, kerja yang mau kita ukur itu proyek. Saya sudah juga Pak. Pada waktu tertentu itu ya, dia bilang batas pemakaian kuota itu, padahal saya pakai itu ya mau suka-suka saya lah, mau saya pakai berapa kuota ya. Tapi HP saya ini dia putus. Itu
Iya Pak. Ya. Yang lain kalau ada? Pak Fajar, Ya Pak, izin Pak. ada yang mau didiskusikan? Masalah video tadi Pak, Ya, itu silakan kalau ada. nah, cuman apa ya, bukan apa ya, itu kan karena kan kemarin kendalanya kan sudah saya rekam di awal, Ya, cuman pada saat mau dikerjakan, mau diedit, ternyata yang suaranya nggak kerekam Pak. oh gitu. Iya Pak, kalau yang untuk video pertemuan pertamanya Pak, itu suaranya nggak keluar, nggak kerekam. Makanya ini ya, disinkronize kemudian ya, gitu ya. Bagus itu, kayak kayak saya buat video juga itu kayak gitu. Sebelumnya saya bikin makanya saya bikin catatan. Ya. Saya yang kedua itu belum saya cek, saya cuma cek satu. Tapi saya download semua. Ya, ada yang praktek mengajar itu ya, wah. Iya Pak. Mana salah nama filenya praktek mengajar PPL 1 ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting udah tahu, udah ngerti ya. Oke, itu aja. Kalau soal bagaimana isinya itu bisa sambil jalan lah diperbaiki ya. Biasanya kalau kita ini ya nggak ada masalah. Jadi video itu nggak ada masalah. Bu Lucy mana? Udah tidur Bu? Belum Pak. Saya semua dikejar deadline. Ada yang mau didiskusikan Bu Lucy? Bu, ngajar di mana Ibu? Di Solo ya? Iya Pak, di SMA 3 Pak. SMA 3 di mana itu? Di Gurun Bagan Pak namanya. Gurun Bagan ya? Iya. Ibu pakai apa metodenya? Modelnya? Blended kemarin Pak. Ya, blended itu sebenarnya bukan model, itu cara menghantar sih, bukan modelnya. Kalau model itu yang kita tadi, problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry, scientific approach, latihan nama atau direct learning ya, dengan ceramah kan, dengan diskusi kan, tanya jawab, si panel. Ibu pakai apa? Menjelaskan aja. Iya Pak. Tidak ada kayak Pak Apip misalnya melempar masalah. Ada Pak. Lalu Cuman siswa itu masalahnya Pak. Ada anak yang mau, ada enggak gitu Pak. Enggak aktif anaknya gitu Pak. Nah itu jadikan PTK. Anak nggak aktif. Jadi dapat PTK sekali meningkatkan Tapi ya itu partisipasi siswa. Hah? Gimana? Tapi itu Bapak sudah ganti kemarin Iya PTK-nya. kayak gitu. Iya. Partisipasi ya kan? Pakai apa? Iya. Misalnya dengan reward. Ya pokoknya cari cara aja lah. Bagaimana supaya dia tertarik. Mungkin yang pertama itu mengganti, memulai dengan video-video yang agak lucu. Lucu tapi ini memotivasi ya. Ada atau memulai dengan video-video teka-teki. Memang anak-anak itu zamannya sekarang gitu, gamenya dia lebih ini, lebih suka main game gitu. Berarti untuk mengganti motivasi dengan video gitu ya Pak? Ya, jadi meningkatkan partisipasi siswa. Jangan motivasi Bu ya, meningkatkan partisipasi siswa dengan apa namanya? Coba cari istilah-istilah kalau videonya ini video-video yang disisipkan ya. Nah, lalu isi konten videonya itu misalnya men-challenge ya, menantang itu bisa dengan pertanyaan, bisa dengan apa namanya, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan teka-teki, bisa dengan misalnya kita suruh dia mengamati
sebenarnya tidak video pun tidak ada masalah, gambar pun jadi. Misalnya kita suruh dia ada siapa yang bisa memaknai gambar, dikasih reward. Itu saya bilang tadi, rewardnya nanti di akhir kasih. Itu ya. Jadi sekali jalan itu. Kalau ibu sudah langsung menemukan persoalan itu, misalnya dia memang itu memfokuskan perhatian siswa dengan blended itu tantangan utamanya itu, Bu. Ya. Iya, Pak. Apalagi dia mau belajar, adiknya datang pula ganggu. Kan? Gimana caranya? Oke, Bu Waski ada? Ya udah tidur. Mana Bu? Belum tidur Pak. Ini Pak, tentang video yang saya minta kemarin tuh di LMS saja Bapak upload gimana Pak? Biar kami bisa sama-sama lihat itu. Bisa juga Pak. Di LMS ya, di LMS itu harusnya ada link langsung itu. Kan saya masuk di Gmail yang instruktur. Ya kan, jadi itu yang saya bilang kemarin, ngapain kita upload lagi, yuk kita buat videonya dari sana. Tapi memang dia besar jadinya kan. Nanti saya lihat lah ya. Iya, Ini kan kita rekam juga sekarang ini. Iya, Boleh kalau ada ini kan bisa diputar-putar ulang lagi ya penjelasannya. PTK-nya udah ada belum? sudah Pak. Sudah ada laporan awal. Ada ya? Udah Pak. Videonya udah pakai model apa Bu? Saintifik Pak. Karena Ya, kalau di pertemuan awal itu kan kebanyakan konsep. saintifik itu ya relatif sama lah. Dulu itu namanya research learning semuanya itu. Semua pendekatan itu. Kalau saintifik ini berapa M itu ya kalau saintifik? 5 M ya? 5 Pak, 5M. 5 ya, 5 M. Konsepnya sama dari riset base. Di riset itu dimulai dari pertanyaan penelitian atau dimulai dari masalah, lalu kita cari teorinya, cari konsepnya, lalu kumpulkan fakta untuk menganalisis, menemukan alternatif jawaban atau solusi, lalu pilih solusi baik, lalu diseminasi, sampaikan hasil itu kepada orang. Boleh ditambah dengan mempertahankan argumen kenapa seperti itu. Nah, kalau misalnya alternatif jawabannya ada 3, saya pilih satu yang paling bagus, tentu harus dengan argumen. Bisa, kenapa Anda jawab 1? Ya, pingin aja Bu. Kenapa Anda jawab 2? Karena calon saya di pilkada nomor urut 2. Jadi kita nanya itu memang yang saya bilang kemarin-kemarin ya. Jadi kita itu memang diajarkan untuk merangsang mereka itu berpikir dan logik. Kalau saya maunya itu tidak logik. Itu namanya ego. Nah, kita itu gurunya yang ngajar begitu. Kalau menyampaikan materi, menjawab 3 pertanyaan, apa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau supaya kita mudah menyusun materi itu, boleh kita balik-balik Bu. Boleh mengapa, apa, bagaimana. Bisa. Itu semua metode penelitian. Jadi bab 1 itu menjawab mengapa atau kenapa. Bab 2 itu menjawab apa. Bab 3 menjawab bagaimana. Kan begitu. Di model pembelajaran kita juga begitu. Ini kalau problem based learning itu pasti pertanyaannya why. Kenapa ada masalah begini? Jawab. Lalu ini masalahnya apa sih? What, menjawab what. Nah, setelah itu bagaimana memilih solusi atau bagaimana persoalan itu bisa kita asati, menjawab pertanyaan how. Itu. Jadi buat bahan ajar itu
pertanyaannya, bisa apa, mengapa, bagaimana. Bisa mengapa, apa, bagaimana. Itu Bu. Udah pasti host itu. Udah pasti higher order thinking itu. Karena ada mengapa dan ada bagaimananya di situ. Jangan lupa Bu ya, buat videonya. Gak apa-apa, selama ini kurang tidur tuh gak apa-apa. Ya bukan kurang tidur lagi gitu. Laptop ini pun udah bosan juga lihat saya. Mana dibawa? Nggak pernah, saya nggak pernah shutdown ini Pak. Saya sleep aja. Buka sebentar. Tadi malam itu saya ngirim berkas Pak. Jadi udah malam, bisa ditelepon karena dia masih merah, tanda dia bisa diterima oleh Jakarta itu dia hijau. Saya suruhlah atendik memasukkannya. Dia bilang ke saya, Pak, jawabannya terlalu panjang, jadi dia merah. Terus gimana? Dipendekin lagi Pak. Loh, saya memendekkannya udah 1 minggu saya pendekkan Pak. Ini dimintanya lagi harus masuk jam 12 itu, dari jam 9 pendekkan lagi. Akhirnya saya suruh tanya tuh orang Jakarta, bisa nggak jawaban panjang ini dibuat filenya? Oh bisa Pak. Saya jadiin aja file, aman deh. Karena itu menjawab ini Pak, menjawab ada pertanyaan langsung ada kolom jawaban kita. Nah, itu bikin capek. Orang disuruh, Pak Rektor, kita pula disuruh. Capek. Ya, ini saya sudah beberapa minggu main urut Pak, jadi. Urut. Karena saya merasa darah saya udah nggak lancar ya. Kita juga lama-lama buang air ini berdarah Pak, karena duduk terus banyak. Putri gimana? Iya Pak. Putri, ya gimana? Ibu lagi? Ada masalah? Gak ada masalah sih Pak, saya mau bertanya tentang LK itu Pak, gimana pengisiannya Pak? Mungkin apa? LK Pak. Ya? Lembar kerja Pak. Oh, kenapa? Nah, Itu gimana Pak? Ngisinya kami apa dosen atau Bapak? gimana? Di produk itu kan ada LK Pak, LK yang mesti diupload. Ya, Nah itu kami yang kenapa? atau dosen Pak yang ini mengisi. LK 1 sampai LK 5 Pak. LK 1 sampai LK 5, selain itu LK 4 diisi oleh mahasiswa. Oke baik Pak, terima kasih Pak. 1, 2, 3 itu diisi mahasiswa plus yang LK 5 enggak salah. Oke, Pak. Kalau LK 4 itu hidden dosen kalau nggak salah yang isi. Ya. Jadi tapi itu di mana ya? Keempat direfleksi Pak, Ya refleksi, betul. dipindahkan Ibu yang ke isi. refleksi. Udah Pak. 1, 2, 3 ya. Nanti terakhir LK 5. Saya nggak ingat juga. Oke Bu Trina. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Ya oke lah ya. Sudah cukup lah saya rasa. Terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa Ibu Bapak selesaikan tugasnya. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai sudah sepanjang ini kita kan ya akhirnya nggak jadi buat tugas. Ya, setiap tugas Bapak Ibu harus buat backupnya. Ya, backupnya buat di langit biar aman dia kan. We can access it everywhere, every time. Jadi buat backupnya di cloud. Ya. Kita nggak tahu ya terjadi apa-apa. Orang informatika itu dia waspada dengan backup.
Mudah sukses ya. Terus Amin. Amin, Pak. kalau ya bagus, saya termasuk orang yang ini ya Pak. Tidak kikir, tidak pula pemurah, betul saya. Tapi kalau saya baik, kalau ada yang tanya di bawah 75 itu kan berarti substansial, saya minta diperbaiki. Tapi jarang juga saya ngasih, kalau dia memang bagus saya ngasih 90, saya nggak pernah. Paling tinggi saya 88 saya kasih itu. Ya, ada yang sudah saya kasih 80 ke atas itu tandanya sudah bagus itu ya. Tapi kalau dia sama SPD kan, SPD bahan ajarnya juga masih jelek, itu saya rendahin nilainya. Karena dia sudah belajar nggak pandai-pandai gitu ya. Tapi kalau Eskom itu saya, ST itu saya ya agak pemurah lah ya. Sudah seperti ini Eskom, walaupun banyak meniru ya, banyak meniru, tak apa-apa, meniru itu kan bagian belajar ya. Tapi jangan jiplak, masukin tukar namanya. Jadi itu nggak bisa dihindari ya. Ibu nggak usah pula malu-malu, Pak saya ori ini, Pak ori, nggak ada saya jiplak-jiplak ya. Nggak apa-apa. Tapi alamiahnya itu kita menyangka Bapak Ibu pasti diskusi kan, pasti ada yang mirip-mirip, kayak buat analisis kurikulum sudah ada, memang dikasih contoh kan, pasti mirip. Yang membedakan itu kepahamannya, polanya mungkin sama tapi isinya nggak paham. Misalnya ini kasihnya apa, sudah disuruh buat hot, nggak juga diganti jadi hot. Buat indikator yang hot. Jadi misalnya satu KD minimal 2 indikator, di antara indikatornya itu harus ada yang hot. Kenapa harus hot Pak? Kan susah. Ya, diusahain hot. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ya nanti kita sambung mungkin di lain kesempatan dan lain modul ya. Oke Pak Fajar, Pak Afif, Bu Lucy, Bu Oskia dan Bu Trina, makasih waktunya. Sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya Pak. Tutup ya. Ya Pak Pak. Fajar.